Pendidikan adalah sarana utama untuk membentuk pola pikir, perilaku, serta karakter dan potensi siswa yang berdampak sangat signifikan untuk kemajuan suatu bangsa. Pendidikan di Indonesia tentu mengalami perjalanan yang sangat panjang sejak zaman kolonial hingga saat ini. Pada tahun 1854, beberapa petinggi negara mendirikan sekolah kabupaten yang dikhususkan untuk calon pegawai yang menjadi tenaga kerja Belanda. Kemudian pada tahun yang sama, Belanda mendirikan Bumi Putra yang hanya memiliki 3 kelas dan hanya mengajarkan menulis, membaca, dan menghitung. Bahasa yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran saat itu adalah bahasa Belanda. Pada saat itu, kebudayaan asli bangsa Indonesia belum bisa diterapkan dalam pendidikan. Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengusul dari pemikiran gabungan, kesadaran kultur, dan kebangkitan politik gerakan transformasi untuk perkembangan pendidikan Indonesia. Kemudian pada tanggal 3 Juli 1922, berefleksi dari cita-cita Ki Hajar Dewantara, maka lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta. Taman Siswa mencita-citakan terciptanya pendidikan nasional, yaitu pendidikan yang berlandaskan pada kebudayaannya sendiri. Dan gagasan Taman Siswa kemudian banyak diterima oleh berbagai kalangan untuk mendidik kaum Bumi Putra. Sehingga sepanjang tahun 1920 hingga 1930 tercatat begitu banyak sekolah taman siswa yang didirikan baik di Pulau Jawa maupun Sumatera. Pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia. Adapun sistem pendidikan Jepang di Indonesia adalah menerapkan perpaduan antara kurikulum lokal dengan kurikulum Jepang. Jepang juga mulai menerapkan pola pendidikan semua rakyat dan lapisan. Selain itu, Jepang juga mengambil tenaga pribumi, yaitu dengan merekrut Ki Hajar Dewantara sebagai penasihat bidang pendidikan. Pengambilan tenaga pribumi ini bertujuan untuk menarik simpati dan dukungan rakyat Indonesia. Jepang menyederhanakan sistem pendidikan formal menjadi 3 jenjang, yaitu SD, SMP, dan SMA, serta perguruan tinggi merupakan tingkatan tertinggi dalam jenjang pencarian ilmu yang dibentuk oleh Jepang. Adapun tujuan pendidikan yang dibentuk oleh Jepang adalah untuk menarik simpati pribumi agar mau membantu memenangkan Jepang dalam perang dunia. Selain itu, fungsi pendidikannya adalah sebagai penyedia jasa tenaga cuma-cuma dan prajurit-prajurit untuk membantu peperangan bagi kepentingan Jepang. Pendidikan Jepang di Indonesia tidak bertahan lama, yaitu hanya berjalan selama 1,5 tahun. Kemudian kondisi pendidikan yang ada di Indonesia setelah kemerdekaan mengarah pada perubahan proses pembelajaran dan landasan pendidikan. Tujuan pendidikan setelah kemerdekaan berorientasi untuk usaha dalam menanamkan jiwa patriotisme dan lebih jauh yang dimaksudkan untuk menghasilkan patriot-patriot bangsa yang rela berkorban demi bangsa dan negaranya. Pembelajaran dilaksanakan dengan menambahkan berbagai budaya bangsa Indonesia yang dapat diwariskan ke generasi selanjutnya. Pendidikan setelah kemerdekaan dilaksanakan berdasarkan pada kurikulum yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Mulai dari kurikulum pembelajaran 1947 hingga saat ini yang diterapkan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka Belajar bertujuan untuk memperbarui sistem pendidikan Indonesia agar lebih responsif terhadap perubahan zaman dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan global. Esensi dari Merdeka Belajar yaitu kebebasan berpikir yang ditujukan kepada siswa dan guru, sehingga mendorong terbentuknya karakter jiwa merdeka karena siswa dan guru dapat mengeksplorasi pengetahuan dari lingkungan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan akan memerdekakan manusia dari aspek lahir dan batinnya. Dalam pidatonya, Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa kepada anak-anak kita berikanlah pendidikan kultural dan nasional
yang semua-semuanya kita tujukan ke arah keluhuran manusia, nusa dan bangsa, tidak dengan memisahkan diri dari kesatuan kemanusiaan. Pemikiran Gajah Dewantara tersebut diimplementasikan pada kurikulum saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Terdapat banyak sekali pemikiran Gajah Dewantara untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Salah satunya adalah prinsip Tutwuri Handayani, semboyan yang diimplementasikan dalam sistem pendidikan nasional yang digunakan saat ini, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Kita sebagai guru harus bisa menjadi teladan bagi peserta didik. Selain itu, memberi atau membangun cita-cita untuk peserta didik dan selalu memberikan dukungan dan dorongan semangat kepada peserta didik. Saya ucapkan semangat untuk seluruh guru Indonesia dan selamat memajukan pendidikan di Indonesia.